Ya, dilihat halaman 16. Ya. Nah, sebutkan hal-hal yang dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat. Nah, di bacaan. Apa saja yang dapat mempengaruhi di situ? Ada kegiatan yang ayo berlatih, dibuka yang ayo berlatih. Ya. Apa saja yang mempengaruhi di sini? Di bacaan yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Coba dilihat di situ ada apa saja? Kegiatannya. Apa saja, Lindo? Kayak jual beli, itu kegiatan apa kalau jual beli? Kegiatan apa jual beli itu? Hmm? Wes nggarap burung. Ada digarap toh. Tugasnya bapak dah. Nah itu guys gara digarap bapak bahas kepiye coba. Kalau misal bapak nggak jawabannya pada karo kira sinau ngono. Oh, jadi bapak tunggu sampai jam 8. Yang 3 sama yang 4 kayak digarap sih, ndang. Udah nanti bapak koreksi. Ya, nomor 1 tadi sebutkan hal-hal yang dapat memengaruhi lingkungan masyarakat apa saja. Ya, pada paragraf keberapa itu? Paragraf keberapa yang jawabannya ekonomi sosial budaya? Nah, di atas ya. Terus mengapa lingkungan alam menjadi sumber penghidupan bagi makhluk hidup? Iya, alam menyediakan semua kebutuhan. Jadi semua kebutuhan kita itu sudah disiapkan oleh alam. Nah, makanya Allah itu menciptakan bumi itu untuk tempat tinggal manusia, sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau ada ambisi orang mau tinggal di luar bumi, ya jelas-jelas itu tidak akan bisa. Ya, kenapa? Karena tidak ada sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan manusia seperti di bumi. Di bumi apa-apa saja ada. Ya. Tapi kalau kita keluar bumi, nah kalau kalian sering lihat apa di YouTube, nah kehidupan di luar bumi, contohnya kayak di planet Mars. Nah, manusia berambisi ya ingin mengirim 100 beberapa orang pertama untuk tinggal di Mars. Nah, ya dibawa ke sana tapi tidak akan dijemput selamanya, jadi mati urip di sana. Nah, itu yang daftar sudah banyak itu. Ya. Padahal jelas-jelas di Al-Quran itu tidak mungkin bisa hidup selain di bumi karena memang bumi ini diciptakan khusus untuk manusia ya, karena di bumi kita ada oksigen, ada air ya, suhunya mendukung ya. Yang kalau di planet Mars dinginnya itu bisa lebih dingin dari kutub. Nah, kalau siang hari panasnya bisa lebih panas dari Arab. Nah, apa ya bisa hidup manusia ya dengan suhu ekstrim itu okay? Nah, di sana juga oksigen juga sangat tipis ya. Tumbuhan juga tidak ada. Nah, jadi kan tidak mungkin bisa ditinggal. Nah, jadi kita bersyukur apalagi di Indonesia ini memiliki ya sumber daya alam yang melimpah. Ya, jadi kita termasuk negara yang kaya ya akan sumber daya alamnya. Jelaskan interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan benda mati. Nah, interaksinya bagaimana ini? Makhluk hidup dengan benda mati.
interaksinya, ya. Jadi makhluk hidup bagaimana berinteraksi dengan benda mati. Lihat lagi di situ. Ya. Nah, di paragraf kedua coba dilihat di situ. Ya. Nah, itu kan hubungan makhluk hidup dengan benda mati. Nah, kira-kira interaksinya bagaimana di situ? Ya. Nah, dilihat bagaimana itu. Makhluk hidup dan benda mati saling mempengaruhi, ya, antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan juga sudah ada, jadi saling mempengaruhi. Yang contohnya Bapak tadi, yang Bapak sampaikan tadi, ya, manusia pengen tinggal di Mars, itu kan sama juga hubungan makhluk hidup dengan benda mati. Benda mati itu ya suhu, cuaca, udara, ya, jadi kita bisa berinteraksi. Ya. Coba kalau kalian, ya, tinggalnya di dalam air, nggak usah jauh-jauh ke Mars lah, di dalam air, nah, kita juga tidak bisa hidup. Nah, kenapa? Karena tidak ada oksigen, ya. Nah, jadi dengan adanya hubungan interaksi manusia dengan benda mati, nah, jadi kita bisa berinteraksi, ya, saling mempengaruhi. Suhu bumi juga sama, ya. Jelaskan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alam. Nah, bagaimana interaksinya? Dilihat di situ, lingkungan alam juga sudah ada itu di bawahnya itu. Nah, bagaimana hubungannya? Sudah ada di bacaan itu, dilihat itu bagaimana kita berinteraksinya dengan alam, manusia dengan alamnya. Mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Masih kurang, dilihat lagi sing teliti dengan alam. Sudah menyesuaikan diri, apalagi ada dua itu. Ada dua, ya, masih kurang. Terus apa lagi? Lihat tambahannya. Ya. Selain manusia menyesuaikan diri dengan alam, dan apa lagi hubungannya? Membuat manusia dapat memanfaatkan lingkungan. Jadi selain menyesuaikan diri, kita juga harus dapat memanfaatkan lingkungan kita, ya. Dua contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Nah, interaksinya bagaimana? Contohnya, misalnya, bercocok tanam pada apa? Ketika apa? Dengan alam interaksinya. Kayak Bapak kemarin mengatakan, ada 2 musim di Indonesia itu. Nah, ketika musim ini bagaimana? Ketika musim ini bagaimana? Nah, itu namanya interaksi manusia dengan alamnya juga. Bagaimana? Ketika musim penghujan, para petani itu bisa bercocok tanam, ya, karena airnya mendukung. Nah, tapi kalau nelayan bagaimana interaksinya nelayan? Ketika dia akan nelayan, dia akan membaca apa yang Bapak kemarin ceritakan itu. Nah, melihat cuaca kalau nelayan itu. Ya, kalau cuacanya baik, tidak ada badai, nah, dia berani berlayar. Nah, tapi kalau misalnya ombaknya tinggi, ada badai, ya tidak akan berani nelayan, ya, karena bisa menghancurkan kapalnya itu, ya.
Terus kata kuncinya paragraf 1 tentang apa itu? Membahas tentang lingkungan alam. Paragraf kedua membahas tentang pengaruh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup mempengaruhi pengaruh makhluk hidup. Yang ketiga apa ini? Hubungan manusia dengan alam. Yang keempat, ya sama, hubungan manusia dengan lingkungan alam. Ya. Nah. Nah, terus pembelajaran 4 halaman 19. Ayo berlatih. Ya. Apakah manusia bisa hidup dengan mengandalkan lingkungan alam? Bisa tidak? Bisa. Ya, kenapa bisa? Ya, karena selain itu apalagi? Nah, ya, selain sudah menyiapkan kebutuhan manusia, nah karena ya tadi ya. Nah, terus kita bisa mengambil manfaatnya, ya. Karena sudah memenuhi kebutuhan manusia, maka kita bisa mengambil manfaatnya, baik itu bidang pertanian maupun bidang perikanan, ya, peternakan, perkebunan, ya. Pertanian sama perkebunan beda, nggih. Nah, kalau pertanian itu kaitannya dengan sawah, ya. Kalau perkebunan rata-rata di dataran tinggi sana, nggih. Kebun kopi, kebun teh, ya nggak mungkin kebun teh, kebun kopi di dataran rendah. Ya ora urip, ya karena suhunya terlalu panas. Ya, makanya perkebunan rata-rata di dataran tinggi karena membutuhkan suhu dingin, ya. Mengapa manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam? Ya, kenapa tidak dapat hidup? Nah, karena dalam memenuhi kehidupannya manusia harus menggunakan atau memanfaatkan alam. Ya, kita nafas pun memakai alam itu dari tumbuh-tumbuhan. Ya, coba kalau tumbuhannya nggak ada, nah, otomatis oksigen akan hilang, ya, di bumi ini, ya. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terjadi di sekitarmu. Nah, bagaimana contohnya interaksi manusia dengan alam? Ini dilakukan orang tuamu itu dengan alam apa? Kegiatan kita dengan alam. Di dataran rendah apa tadi Bapak bilang kalau mereka ada di dataran rendah? Apa yang dilakukan? Kalau dataran tinggi apa tadi? Dataran tinggi. Mereka ngapain kalau di dataran tinggi? Kegiatannya. Tadi itu loh Bapak baru sampaikan tadi loh nenek sak menit tuh. Berkebun tuh hubungan manusia dengan alam. Apalagi selain berkebun? Kegiatan apa lagi dengan alam? Tadi lo apa cuma berkebun tuh tadi Bapak bilang? Saya berkebun apa? Pertanian. Terus apa lagi? Perikanan. Nah, itu manusia dengan alam, hubungan manusia dengan alam. Jadi pemanfaatannya digunakan untuk pertanian, perkebunan, peternakan, ya, perikanan. Apa interaksi manusia? Apakah manusia dengan lingkungan alam selalu berdampak baik bagi lingkungan alam sekitar? Nah, selalu berdampak baik apa tidak? Tidak, ya. Nah, kenapa? Ya. Nah, mungkin karena manusia itu terlalu serakah. Nah, akhirnya dia malah membabat habis ya kekayaan alam. Ya,
Makanya jadi orang jangan serakah, ya. Syukuri apa yang ada. Ya, kalau serakah apapun kita tidak akan cukup, ya. Sekaya apapun kita tidak akan cukup kalau kita masih hidup. Ya, jadi tidak ada yang bisa ya memenuhi, mencukupi ya nafsunya manusia, ya. Wis kaya liyane duwe apa ya pengennya ikut-ikutan. Nah, itu karena dia tidak bersyukur. Makanya orang serakah-serakah itu dia tidak akan hidupnya tenang. Ya, melainkan kalau kandah dewasa jangan jadi orang serakah. Ora bakal tenang uripmu nggih. Tunggunya punya mio ya panas, ya. Nah, pengen tuku mio. Oh, ronggone langsung duwe Nmax. Ya, tuku gendang tuku Nmax. Nah, ya. Jadi jangan seperti itu, nggih. Syukuri apa yang ada, ya. Duwene pit ontel sih. Nah, bersyukur. Mergone ngopo? Ya, masih ada teman kita yang hanya berjalan kaki. Iya dah. Kita masih pengen duwe pit ontel genjot melaku. Lah kancane ora duwe pit ontel melaku, aduh kesel. Nah, yang orang duwe pit ontel cuma bisa melaku ya bersyukur. Nah, mergane ngopo? Lah tonggo kowe enggak bisa jalan, aku duwe sikil iso mlaku ya bersyukur. Ya, coba dibandingkan tetangga yang enggak bisa berjalan, lebih bersyukur yang punya kaki dah. Nah, bisa kemana-mana dengan kakinya. Nah, yang enggak bisa jalan bersyukur. Ya mergane ngopo? Kemana tangganya baru meninggal loh seneng dindi. Ya, jadi kalau kita melihat itu jangan melihat ke atas, kesel loh dengak ngene iki lehermu tengeng. Ya, jadi kalau melihat itu lihat ke bawah, ya. Kemampuan kita segini, lihat tetangga kita di bawahnya, kita bersyukur masih ada di atasnya mereka. Ya, jangan nyawang atas tanggane beli apa melu-melu, nggak akan cukup kita. Ya, nah, jadi seperti itu jangan serakah, ya. Apa saja akibat dari interaksi negatif antara manusia terhadap lingkungan alam? Nah, apa interaksi negatifnya itu bencana apa saja yang sering terjadi? Nah, banjir maksudnya apa banjir? Nah, terganggu karena kenapa? Terganggu sampah, kita membuang sampah sembarangan. Apalagi selain banjir ada yang baru kemarin terjadi itu. Ya di Malang itu. Nah, apa di Malang itu? Wah, banjir bandang. Warganya ngopo? Nah, bukit-bukit sudah didirikan villa-villa. Nah, akibatnya ketika hujan datang, yang seharusnya tumbuhan itu akarnya untuk menampung air, nyegatin air, ya nggak ada yang dicegat. Ya, akhirnya bablas terus. Ya, kan fungsinya tanaman itu untuk mencegah air biar tidak langsung jatuh, ya, jadi diserap, ya. Nah itu, ya. Ya, kita lihat ke pembelajaran 5. Ya. Nyalain leh. Nah, kita belajar tentang pemanfaatan kalor. Pencet. Nah. Nah, di sini ya, di pembelajaran 5 hanya percobaan-percobaan saja, ya. Nah, bagaimana pengaruhnya suhu terhadap benda. Nah, ini yang sering kalian lakukan ya. Nah, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Lihat ukurannya, A sama B imbang apa tidak? Tidak, lebih besar mana? A. Oke. Jadi ukuran panci tersebut, ukuran A lebih besar dari B. Mana panci yang berisi air lebih banyak? A.
Jika kedua panci berisi air, ya, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci mana yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Nah, ya. Mengapa? Karena airnya lebih banyak. Nah, karena air lebih banyak, jadi semakin banyak ya semakin lama. Ya, kayak kalian godok banyu dinggo mandi. Panci cilik sama panci gede ya. Panci cilik wis umur, panci gede ya urung. Nah, seperti itu ya. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Ya. Nah, hubungannya energi panas. Nah, ya. Nah, jadi semakin banyak air yang akan dididihkan, maka akan membutuhkan suhu ya lebih banyak juga. Ya. Atau bisa juga ya sama-sama dengan menggunakan suhu 100 derajat ya, air yang lebih kecil yang lebih sedikit itu lebih cepat mendidih. Ya. Nah, terus di sini coba lihat manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas ya, atau kalor. Jadi kalau kalor itu bahasa Ipang ya. Jadi kalau Bapak bilang kalor berarti podo karo panas ya. Panas podo karo kalor. Ya, jadi cuman perbedaan nama saja. Ya, mana yang lebih banyak ya? Kata centang coba. Mengeringkan pakaian yang basah sama mengeringkan pakaian yang setengah basah. Nah, kira-kira mana yang lebih banyak ini membutuhkannya? Mengeringkan pakaian yang sangat basah. Nah, yang sangat basah ya. Mengeringkan sapu tangan ya, sapu tangan basah dari kain yang tipis. Nah, atau mengeringkan handuk basah ya yang tebal. Nah, kira-kira yang mana? Mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Ya, handuk basah yang tebal. Mengeringkan rambut panjang sehabis keramas apa mengeringkan rambut pendek setelah keramas? Mengeringkan rambut panjang setelah keramas. Ya, karena masih kembroh-kembrohnya gue bar mandi, ya, bar keramasan. Ya. Nah, ini sekarang kita belajar tentang perubahan suhu. Ya, di bukumu sudah ada nih, kita menggunakan teks yang ada di sini saja. Ya, ini sama dengan yang di buku isinya ya. Nah, kita gunakan yang sini biar lebih jelas. Le, dibaca le, yang keras le. Judulnya dibaca sih. Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda semakin tinggi, suhu suatu beda semakin panas. Apa enek beda? Kali ini baca nih semakin sing banter. Semakin tinggi suhu suatu benda semakin panas. Makin apa? Semakin panas benda tersebut, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat membuat benda beberapa benda atau mengalami Hendang dibaca. Yang le ganti baca sing keras. penyesuaian Pemuaian. penyesuaian Pemuaian. penyesuaian Mu.
Pemuaian. Pemuaian adalah perubahan suatu benda terjadi berkurangnya panjang lebar dan luas karena terkena kalor dibalik dari pemuaian panas adalah baris keempat le. Pemuaian adalah iki lho le, iki lho, iki lho, iki. Kau akan mengalami dah. Baleni sing keras. Kok menjadikan apa yang menjadikan? Volumenya dilihat tulisannya nambahin ngurangi. Kok sebaiknya nah? Dibaca apa? Penyu baca apa le? Penyu baleni kok berkurang no? Dibaca aja motong-motong aja mengurangi bacaan. Baca apa tadi? Baleni baca apa? Pemuaian dan yang atas iki lho, apa wis rampung iki bacamu iki, apa wis rampung iki mau? Kok penyesuaian? Saurunge mau apa tadi? Dan penyusutan bisa terjadi pada logam udara dan air. Baca le. Sing banter. Lanang. Ini adalah beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dibaca nomor 1. Pernapasan kaca jendela. Nah, kamu mengalami posisi kaca yang
terpasang pada jendela, atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang penyemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika jendela tidak diberi ruang penyemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. ya dibaca deh sing banter. Memuai. Terus nomor 3 belakang. Kabel lah bacamu tuh. Kabel ora kabel. Terus Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangkan panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. terus nih. Kok semburan ngarepe apa tulisane ngarepe? Sambungan lungguhmu sebelah kono lho Le.
Nah, lungo kok melat ngato. Lanjut ya. Kereta api sambungan pada kereta api dibuat celah antara dua batang rel. Rel. Rel hal ini dilakukan untuk Memberikan lubang mengurangi sehingga saat terkena panas tersebut tidak melekat melengkung, melengkang. rel yang melengkung akan membahayakan gerbang kereta. Ora enek gerbang. Gembok Apa kan nek kereta ngono bilangnya gembok ngono, nek gembok ngono, kancing ngono iki no. Kok gembok wis ditumpahin. Gerbang ke ngarepan kae, ke masuk sekolah kae nek gerbang. gerbong kereta yang melewatinya. Terus baca yang keras. Penggunaan yang meter tahukah kamu cara menggunakan meter finish atau tahukah kamu cara menggunakan Termometer. Termometer klinis. Ya. Nah, kita lihat di sini ya. Pemuaian akibat perubahan suhu. Jadi perubahan-perubahan, nah, itu suhu juga mempengaruhi ya. Nah, kita lihat di sini suhu menunjukkan derajat panas ya suatu benda. Jadi benda itu panasnya berapa tuh namanya suhu ya. Nah, tinggi suhu benda itu semakin panas ya. Ya, maka juga akan semakin panas. Nah, jadi suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Nah, energi panas ini dapat mengubah suatu benda ya. Nah, jadi bisa mengalami namanya pemuaian, bisa mengalami penyusutan. Jadi ingat-ingat G. Jadi karena panas benda itu bisa mengalami dua, pemuaian dan penyusutan. Pemuaian itu apa? Nah, perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, bertambah luas atau berubah volumenya. Contohnya gini. Nah, ini kan kabel. Nah, kena panas ya, dia bisa memuai ini. Nah, jadi semakin panjang tadi kabel kan segini ya, karena kena panas dia molor. Oh, jadi lurus. Nah, ini namanya pemuaian. Jadi bisa bertambah panjang atau juga bertambah lebar ya, seperti itu ya, atau bertambah luas ya.
atau volumenya juga bisa bertambah. Ya. Nah, tetapi sebaliknya, benda juga dapat mengalami penyusutan. Nah, penyusutan itu apa? Perubahan benda yang menjadi berkurangnya. Nah, bedanya nggih. Kalau memuai itu dia bertambah, nah, tapi kalau penyusutan dia berkurang. Ya, bedanya situ nggih. Kalau pemuaian dia semakin bertambah, ya baik tambah panjang, tambah lebar, tambah mau volumenya. Nah, tapi kalau penyusutan dia malah berkurang, panjangnya berkurang, lebarnya berkurang, ya, luasnya berkurang, volumenya juga berkurang. Nah, itu namanya penyusutan, ya. Nah, pemuaian dan penyusutan terjadi pada logam, pada udara, dan juga pada air. Nah, ini contohnya ya. Kita lihat satu-satu. Nah, contohnya di rumah kalian ada kaca, ada jendela. Coba kalian demok jendela sekalian tekan. Wah, pasti kan kayak oblok, nah kayak ya. Nah, bukan berarti tukang kacanya nggak bener masang. Ya bener malah kayak ngono kuwi. Ya. Tapi kalau di rumah kalian jendelanya kalian tekan kok nggak berubah, Pak? Kenceng sekali. Nah, itu salah. Nah, ya kenapa? Ya karena ketika musim panas, ya, maka dia akan memanjang, ya, lebih lebar lagi, gede, dan juga bisa melebar ke kanan ke kiri atau ke atas ke bawah. Nah, kalau ngepres, wahai dia ingin ke atas, ingin menyamping. Nah, kira-kira kalau ngepres dia bisa munggah nggak itu kacanya? Tidak, karena dipaksa akhirnya kacanya pecah. Nah, ya. Tapi kalau misalnya ada rongga ketika dia memuai ke atas, nah ada rongga, ada jedanya itu, jadi dia bisa manjang, pendek. Nah, jadi aman. Ya. Nah, dan ketika musim dingin seperti ini, penghujan, dia akan menyusut. Nah, kaca akan menyusut. Ya. Ketika kena panas dia munggah. Ya, wes ndak lungguh ndak rasa gojekan ndak. Ketika panas dia akan naik atau menyamping, ya. Tapi ketika sedang musim dingin seperti ini dia akan menyusut. Ya. Jadi jendelanya kayak oblok-oblok. Nah, kalau ketika musim dingin, tapi ketika musim panas, ya kacanya akan sangat rapat sekali. Ya, seperti itu, ya. Nah, sepeda kalian juga sama, ya. Nah, diisi dengan angin. Nah, jangan terlalu banyak anginnya. Ya, sementing dah atas dipencet seperti ini sudah atas udah. Ya, sebab kalau terlalu banyak resikonya ketika sedang dijemur di parkiran. Nah, kan kalau di parkiran itu kan lebih berbahaya itu daripada kita sedang berjalan bergunyang apa? Ya dia tidak berputar ban itu dan kena panas terus, akibatnya udaranya akan semakin bertambah. Nah, ya akibatnya banyak karena dia tidak space-nya cuman sak meniki bolongannya, wanginya semakin tambah kan kalau kena panas udara akan semakin memuai, akhirnya dia banyak. Wah, karena banyak sudah tidak kuat lagi akhirnya jedot. Nah, seperti itu nggih. Makanya ban kalau diisi jangan terlalu keras, ya. Nah, listrik juga sama, kabel-kabel listrik kalau kalian lihat itu. Nah, kabel listrik kok kenapa kok dibuatnya melengkung seperti ini, ya? Tidak kaku, pasti ada kayak lengkungannya. Nah, karena nanti ketika dia musim panas dia akan memanjang sendiri. Nah, pada siang hari. Tapi ketika malam hari dia akan lebih melengkung lagi. Nah, gunanya seperti itu, nggih. Nah, sehingga dia tidak akan mudah putus, ya. Nah, terus juga sama. Nah, kadang-kadang kita ketika membuat teh panas tiba-tiba kacanya gelasnya retak, prak. Nah, bahkan sampai ada yang pecah. Nah, mergonya apa? Suhu yang ada di dalam gelas itu dingin. Ya tiba-tiba secara mendadak langsung dikasih banyu panas, sama kayak kalian lagi bengong ini tahu dikagetin, kalian akan bagaimana itu? Nah, kalau kalian lagi duduk anteng-anteng dari belakang dikagetin, kalian akan bagaimana? Apa yang kalian lakukan?
Wah, teriak sak banternya dah. Wah, sama juga gelas, ya. Dingin-dingin dikasih banyu panas, yo kaget, jadi tuak. Ya, jadi udara yang di dalam sini dia akan keluar. Nah, karena keluarnya tidak rata, kada dikagetin, duor ngono kae. Lah bingung jadinya satu arah. Nah, dia tidak rata, yang banyak yang di sini akhirnya yang banyakkan kena panas dia langsung pecah. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau ingin apa membuat es teh atau membuat apa, air panasnya jangan terlalu banyak, sudah jadi dimasukkan air dingin dulu. Nah, jadi biar suhunya jangan terlalu panas ya, sebab kalau air panas langsung dikasih banyu dingin ya juga sama, gelasnya bisa pecah ya, sebaliknya ya. Nah, rel kereta api juga sama ya. Kenapa kok sambungannya rel kereta api nih, sambungan antara ini ora gato ya, pasti ada jedanya ya. Kenapa? Sebab kalau ketika musim musim panas pada siang hari dia akan memanjang, nah memuai akhirnya gato. Nah ya, dan ketika sedang malam hari dia akan menyusut lagi. Nah ya, sebab kalau langsung gato ngene iki masangnya ketika musim ketika siang hari dia akan, karena ini gatoannya terus saling menekan akhirnya akan nongol ngene iki. Wah, akhirnya kalau nongol masa naik kereta api enek polisi tidur gluduk ora iso mencolot no keretanya ya. Tapi itu kan cepet, itu 60, paling lambat itu 60, 80, 70. Coba kalau kalian naik motor, wah digaspol, terus naik polisi tidur, kalian terabas, lo kira piye motormu? Wah, mencolot. Ya, kereta juga sama. Makanya tidak dikasih renggangan ini iki. Ya, apa dikasih renggangan nggak dikasih renggangan, naik polisi tidur mencolot kabeh keretanya. Ya. Nah, itu nggih. Ada lagi termometer ini yang saya Bapak sampaikan kemarin ya, termometer yang menggunakan air laksa ya. Nah, jadi ketika ditempelkan ke tubuh kita ya, di ketiak atau di mulut, nah dia akan memanjang, memuai ya sampai titik di mana panasnya itu sesuai dengan suhu yang ada di termometernya. Nah, di termometer membaca suhu badannya. Badannya sama ini, termometer menyesuaikan. Nah, ketika sesuai dengan badan dia akan mandek di situ. Nah, jadi ketahuan oh suhunya sakmene. Nah, ya. Nah, itu lebih tepat ketimbang ditembak dhuwur 36, urung mesti tepat sosok alatnya sing soloyo. Nah, tapi kalau ini pasti akuratnya, cuman kelemahannya dia terlalu lama, jadi membutuhkan waktu ya untuk pemuaiannya itu. Nah, nanti kalau sudah selesai ditaruh di tempat biasa dia akan menyusut kembali lagi ya. Nah, ini ya seperti di buku kalian. Nah, ini sudah selesai. Oh, ini ada lagu ampar-ampar pisang, di sini ada tidak di sini. Nah, ini ya alat-alat musik kemarin ya. Nah, selendro dan pelok. Nah, ini ada bonang. Nah, bonang itu yang kayak gong cilik-cilik ini. Nah, ya. Ada gong juga. Nah, ini lagunya malah Cincang Keling ini. Lagunya Cincang Keling. Tapi di buku kalian itu lagunya apa ini? Lagu apa di buku kalian itu? Ampar-ampar pisang. Coba Bapak carikan dulu ampar-ampar pisangnya. Kayaknya Bapak punya ini.
ada sing rubah ini iki. Ora mungkin arane sing rubah kabeh sekolah kabeh. Semangarane kok minggu tak kabeh. Ini ya. Nah, coba kita latihan menyanyikan lagunya ini dulu ya. Nah, dicatat dulu, kurang jelas yang di buku itu. Silakan sambil dicatat. Agak cepat nulisnya, jangan lama-lama. Ini celang ya. Nah, celang.
Sudah? Ya, nanti dihafalkan. Ya, nanti kalian maju satu-satu menyanyikan lagu ini ya hari Sabtu. Ya. Nanti Bapak siapkan mic. Ya, kayak karaoke. Pertama yang ini nih. Nah, ini agak sulit ini. Mungkin kelas 1 sampai sini kalian sudah hafal ya nadanya. Ya, tapi yang di sini kita hafalkan dulu ya teksnya. Ya, bersama Bapak tempelkan dulu. Yang satu kata gitu. Nah, dihafalkan dulu. Nang mana batis ya. Nang mana batis. Jadi ingat gitu. Nang mana batis. Ya, 3, 4. Nang mana batis. Kurang jelas. Nang mana batis. Nang mana batis. Ya. 3, 4. Nang mana batis. 3, 4. Nang mana batis. Nah, sekarang tambahkan ya. Nang mana batis kutung. Ya, nang mana batis kutung. Ya, 3, 4. Nang mana batis kutung. 3, 4. Nang mana batis kutung. 3, 4. Nang mana batis kutung. Nah, yang ini dikitipi dawang. 3, 4. Dikitipi gawang. 3, 4. Dikitipi gawang. Ya, dari depan. 3, 4. Nang mana batis kutung. Dikitipi gawang. Ya, balik ini ya. Siap. 3, 4. Nang mana batis kutung. Dikitipi gawang. Ya, coba dari ini 3, 4. Batis kutung. Dikitipi gawang. Balik ini dawang, orang dawan. Ya, nang mana batis kutung. Nang mana batis kutung. Nah, ya 3, 4. Nang mana batis kutung. Dikitipi gawang. Ya, ya sekarang dari depan, ya dari atas. Ya, sekarang kita pakai lagu. Ya, agak cepat nadanya ya. Ini dari Kalimantan Selatan. Kenapa kok Bapak selalu ada daerahnya ya sambil kita mengingat juga. Ya, sambil kita belajar juga. Oh, lagu Amor Perpisahan dari Kalimantan Selatan. Ya. Ya, kenapa kok tidak ada yang menciptakan? Nah, karena Bapak juga belum tahu ya. Yang menciptakan ini siapa? Ya, di buku juga Bapak mencari belum ketemu, okay? Ya, coba 3, 4. Kebanyakan lagunya dimainkan judulnya masak sabiji kan ada. Nah, ini lagu kulinanya ngonobi. Ya, yang untuk apa? Masak biji. Jadi dipanjangkan maknya. Masak biji di hurung gari-gari. Masak biji di hurung gari-gari. Nah, jadi maknya dipanjangkan. Ya, ayo ulangi. 3, 4.
dihafalkan ya. Kita Bapak kasihkan lagunya ya, sama lagunya ya. Dan siap, 3 yang keras, 3, 4. Sini kau nyanyi siapa mau? Cah lanang apa cah wedok masing bapak kau nyanyi? Orang ini kabeh cah lanang kabeh dah iki. Oh, laku pingin doko ening samping, saya neng ngarepan gen genah. Yuk siap, cah lanang yang keras, 3, 4. Nyanyi itu disuarakan dalam hati. Nyanyi dalam hati mending rasa nyanyi. Ya, 3, 4. Masak bigi, orang masak bigi. Namanya yang panjang, masak bigi. Ya, ulangi, 3 di depan ya. Yang keras, 3, 4. Baleni mangga lepak, mangga lepok. Yang keras, mana kabeh nyanyi ora duduran kancane. Ya, 3 baleni mangga lepak, 3, 4. Nang mana batis kutung, 3, 4. Baleni ke atas yang keras, 3, 4. Baleni namanya 3, 4. Pinggir kuwi. Baleni 3 yang keras, cah lanang. Wah, cah lanang suarane orane nganggo rok kowe sesuk mangkate. Apa bunga-bunga bener kon nyanyi, Bu. Sampe pino kuwi nyanyi dalam hati. Ya. Masa kalah kelas 1 kon nyanyi buan tererang. Ya, baleni nangma 3, 4. Ya, yang putri 3, 4. Ambar pisang, pisangku belum masak. Masak biji di burung baju. Oh, orane biji. Gi apa ji itu bacaannya? Gi, oh masak biji. Biji apa yang dimasak? Ya. Baleni dari atas 3, 4. Ambar pisang, pisangku belum masak. Masak
Sekarang nyanyi dari awal. Bukunya tutup semuanya. Ya, 3, 4. Semuanya 3, 4. Angkat pisang, pisangku belum masak. Masak biji diurung bari-bari. Masak biji diurung bari-bari. Mangga lepak, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Nama batis kutung dikiki jawang. Nama batis kutung dikiki jawang. Ya, hari Sabtu setelah suling maju satu-satu. Ya, jadi langsung menyanyikan ampar-ampar pisang. Ya. Jadi berkalian do re mi fa sol la si do langsung nyanyi ampar-ampar pisang, oke? Ora apa Pak, ngadeg ane mulih. Ngono wae, ya. Terus apa ora gelem ngapalin, ya. Ya. Lanjutkan ke pembelajaran ke-6 karena lihat. Nah, ada apa di sini pembelajaran ke-6? Ya, tanggung jawab sebagai warga negara. Sampai mana tadi bacanya? Dah, yang keras. Ya, samping. Ke samping. Terus, ndak baca. Sing keras lagi, bikin perunggu kancane.
Yo, Le, dibaca. Menjadi persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan yang ada di antara kembang nilai jiwa keberagaman yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pembicaraan perwakilan dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan pendapat teman lain dalam kegiatan pembelajaran dan kesamaan nilai jiwa kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menaati persatuan Peraturan sekolah yang menjamin rasa keadilan di kelas. ya. Sekarang kita belajar tentang tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jadi semua itu ya, semua kita ini adalah warga negara. Nah, warga negara mana? Indonesia. Jadi warga negara itu ada dua ya. Ada warga negara Indonesia disingkat dengan WNI, ada warga negara asing ya, itu disingkat dengan WNA. Ya, kalau WNI pasti punya KTP ya. Kayak kalian punya KTA, siapa yang belum punya KTA? Bisa ada yang belum? Nah, kalau belum punya segera membuat ya. Ke desa minta surat pengantar, langsung ke kecamatan minta dibuatkan KTA, kartu tanda anak. Ya, jadi KTA kalau buat anak ya. Kalau buat orang dewasa namanya KTP ya. Nah, kalau warga negara asing bagaimana Pak? Nah, dia memiliki yang namanya paspor. Ya, paspor. Jadi kalau ada negara asing luar negeri datang ke sini dia memiliki paspor. Sama juga dengan kalian pergi ke negara lain, ya kalian harus menggunakan paspor kalian. Ya, karena itu identitas kita. Ya, jadi bukan KTP. Kalian ke Amerika bawa KTP kalian, ora payu dianggap kalian imigran gelap. Ya. Kalian ke Malaysia nggak membawa paspor, cuma KTP toh. Ya ning kono orang ngerti KTP. Ditulisnya tinggal di Bulukerto, kono orang tahu Bulukerto ki ning ndi ora ero. Nah, makanya harus menggunakan paspor. Jadi paspor menunjukkan kita warga negara mana, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, seperti itu. Nah, itu ya namanya warga negara. Nah, di sini ada kata-kata bijak. Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, tanggung jawab berdasarkan KBBI. Nah, itu keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan yang dilakukan diri sendiri maupun dilakukan bersama orang lain. Nah, jadi menerima akibatnya. Nah, jadi makanya kita laksanakan semua perbuatan kita dengan rasa penuh tanggung jawab. Nah, sesuai dengan peranannya ya di masyarakat. Guru peranannya ikut mencerdaskan, ya. Dokter peranannya menyembuhkan orang sakit. Nah, polisi tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, TNI tugasnya menjaga teritorial, nah bangsa kita, negara kita. Jadi punya tugasnya masing-masing. Jangan ulama tugasnya menyampaikan dakwah. Nah, jadi kalau bukan tugasnya jangan ikut campur-campuran. Contohnya apa? Misalnya ya Pak Agung guru orang mudeng pengobatan, melu-melu ngobatin orang sakit. Ora bukannya soyo mari malah soyo parah. Nah, jadi kalau bukan tugasnya jangan ikutan ya. Ada lagi dia nggak pernah belajar agama, ngomong-ngomong masalah agama, yo iso salah. Nah, karena bukan tugasnya. Nah, contoh kayak kuli bangunan ya, kulinanya macul, ngaduk semen, ngaduk pasir, mau masangin bata lah, kira-kira batanya kepasangnya rapih tidak? Ya tidak rapih karena bukan tanggung jawabnya. Jadi yang masang bata itu biar tukang kernet yang menyiapkan bahannya. Nah, kalau misalnya mereka bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya, ya maka akan terjadi keharmonisan. Ya, lagu itu bisa harmonis, ya bisa didengarkan enak karena harmonis. Do re mi fa si lu dunia pas, oh bar ini lagunya ke sini, nadanya ke sini. Nah,
Sama dengan kita membuat bangunan. Ya. Bangunan itu bisa jadi karena ada keharmonisan antara tukang sama kernetnya, ada tukang gambarnya. Nah, coba kan tukangnya keretnya ngeyel, minta semen campurannya sama ini cuma dikasihnya separuhnya, yura jadi. Nah, jadi laksanakan sesemuanya sesuai dengan peranannya. Oke. Nah, kenapa? Karena hak dan kewajiban ini sudah ada di Undang-Undang Dasar tahun 45 di sini ya. Nah, jadi warga negara Indonesia antara mempunyai tanggung jawab untuk memahami nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila nilainya ada berapa toh? Pancasila ada berapa Pancasila? 5 pertama apa? Apa pertama? Kemanusiaan. Pancasila ke pertama kemanusiaan yang adil dan beradab. Diguyur bocah TK. Apa? Nah, masa Pancasila ya iso lali. Yang kedua, ketiga, keempat, lima. Nah, diingat-ingat ya. Nah, di sini tanggung jawab kita dalam melaksanakan Pancasila. Nah, contohnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang kita lakukan? Tanggung jawab kita ya melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam agama Islam namanya lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan ikut-ikutan. Nah, silakan kalian melaksanakan ibadah kalian, kita melaksanakan ibadah kita, dan jangan saling mengejek. Ya, wong Islam ngejek wong Kristen, wong Kristen ngejek wong Islam, wong Hindu ngejek agama lainnya. Ya ora rampung-rampung, malah bisa-bisa terjadi perpecahan. Ya, ingat pedoman kita lakum dinukum wal yadin. Jadi silakan beribadah sesuai dengan agamamu, kita beribadah sesuai dengan agama kita. Yang penting jangan saling mengganggu. Ya. Yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi rasa peduli ya sama orang yang jauh sana, sangat peduli, nyumbang macam-macam. Nah, tapi tetangga sebelah kita kelaparan, nah itu yang tidak baik seperti itu. Nah, kalau kalian kena bencana apa sing nolongin apa sing wong ngado, kan tidak, tetangga terdekat kita, okay? Jadi orang yang pertama kali kita tolong ya setelah keluarga kita ya jeng lungguh sing anteng. Ya, rasa gojekan kayak gitu. Ya. Ya. Jadi orang yang pertama kali kita tolong setelah keluarga kita itu mana? Tetangga kita, kanan, kiri, ya. Sebab kenapa? Jika terjadi sesuatu sama kita, itu tetangga terdekat kita yang akan menolong kita. Ya, makanya di sini ya kemanusiaan yang adil. Jadi adil itu yo kanan kiri sih. Ya, jangan sing jauh-jauh kita tolongin, sekitar kita tidak pernah kita tolongin, ya percuma. Ya, percuma kalian bersedekah, banyak sedekahnya tapi cuma orang-orang luar, tetangga kita masih miskin, ya. Nah, ketiga, persatuan Indonesia. Nah, bagaimana caranya menjaga persatuan dan kesatuan tadi? Ya, jadi kita toleransi ya terhadap antar golongan, antar agama. Nah, itu toleransi kita, ya. Terus nilai keempat. Nah, sila keempat ini kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, maksudnya apa? Hargai pendapat orang lain. Ya, misalnya ada orang lain berpendapat atau orang lain mengutarakan pikirannya sedang ceramah, ya pendeta juga sedang misalnya menyampaikan ceramahnya, yuk jangan diejek. Ya, sebab dia menyampaikan untuk komunitasnya, ya wong gereja menyampaikan di gerejanya, wong Hindu juga menyampaikan di viharanya, wong Islam mengadakan di majelis taklimnya. Ya udah sendiri-sendiri. Ya, jadi jangan mengejek, oh iki
karena dia terlalu keras penyampaiannya dianggap dia itu tidak toleran, salah. Ya, namanya orang menyampaikan sesuatu itu ada dua cara ya. Bisa dengan keras, bisa dengan lembut. Ya, mergonya ngapa wataknya? Oh, kayak bapak suruh mulang lemah lembut. Kayak ibu-ibu yo ra iso. Lah bapak cah lanang kok kon ngopo pelan-pelan. Ayo anak-anak buka bukunya. Yo ra patut. Nah, nggih. Jadi kadang-kadang ada orang bermasalah, ya menyampaikan ceramah terlalu keras, ya emang wataknya keras. Ya kon lembut yo ora iso lah, dia bukan makhluk halus kok. Nah, nggih. Kalau makhluk halus berarti halus-halus suaranya sampai tidak terdengar. Nah, karena kita makhluk kasar bisa dilihat, nah makanya suaranya agak banter. Nggih. Jadi jangan langsung memandang orang karena suaranya keras, oh berarti dia orangnya galak. Yo ora mesti, emang watake keras omongane yo. Ya, kalau ngomongnya lembut malah wagu, kok wagu. Ya, ketok. Ya coba kalau kalian kulino ngomongnya keras tuh kanca kalian ya tiba-tiba ngomong kalian lembut ngono kayak halus kan kanca kalian bingung, iki wong sakit apa ora ngono iki. Ya, ya biasanya omongannya semangat kok tiba-tiba lemes. Nah, pasti kan Anda tanya, itu orang apa sedang sakit. Nah, ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kita harus merampatkan juga keadilan. Keadilan dari mana? Yuk dari negara. Ya. Jadi negara itu memastikan semua warga negaranya mendapatkan keadilan. Jadi tidak tebang pilih, itu tugas kalian nanti, nggih. Kalau kalian nanti menjadi seorang polisi, menjadi seorang jaksa, hati-hati, nggih. Jadi seorang penegak hukum yang diminta cuma satu, yaitu adil. Jangan sekali-sekali kalian menjadi hakim tidak adil. Ya, sebab hadis Nabi ada dari 10 orang hakim yang masuk surga cuma satu liyane masuk neraka. Mergonya ngopo dalam memutuskan tidak berlaku adil. Ya. Jadi dibandingkan ada kasus yang seharusnya tidak usah disidangkan, harus sudah selesai, cuman musyawarah terus rampung. Kalian tidak disidangkan, didatangkan, ya bahkan sampai di penjara juga. Padahal urung mesti bersalah, kok tiba-tiba malah bener loh. Apa kalian dosanya kayak apa kuwi nggo? Wes kasep memenjarakan orang, divonis orang bersalah, ternyata dia malah benar. Ya, jadi jangan seperti itu, nggih. Nah, jadi tugas kalian nanti kalau sudah dewasa, ya yang Bapak sampaikan, kalian cuma melakukan satu kata tok. Apa? Jujur. Nah, okay. Jadi kalau kalian sudah dewasa, ingat pesan Bapak, cuma satu kata tok, jujur. Nah, apapun pekerjaan kalian cukup satu kata, jujur. Ya, kalian jadi hakim, jadilah hakim yang jujur. Jadi tentara yang jujur. Ya, sebab sekali kalian berbohong, kalian tidak akan lagi dipercaya oleh orang lain. Ya, nah ini ya. Nah ini sesuai dengan di buku kalian sama. Nah, dilihat lagi. Nah ini sudah selesai berarti. Nah nanti yang pembelajaran 5 sama pembelajaran 6 soal-soalnya silahkan kalian kerjakan, oke? Ya, jadi besok kita sudah memasukin subtema 2. Ya, sudah selesai subtema 1-nya. Nah, nanti yang penilaian harian, nah ini kita bahas sedikit-sedikit. Nah, ini juga kalian kerjakan dulu, nggih. Nah, diurutkan. Ya. Nah, kemarin gambarnya disuruh gambar, udah menggambar belum matematikanya? Ya. Nah, jadi yang kalian gambar ya. Nah, itu bangun balok ya, kongruennya bagaimana ya. Terus ngomong nyantol tas iki sapa ge, apa wis rampung pelajarane? Ya, dibuka matematikanya kuwi. Ora rampung ngono wis semantolin tas wae iki. Yang tugas kalian itu bukan yang
kubus, ya. Kubus kan sudah Bapak gambar. Nah, itu gambar yang balok, ya. Ya, nanti hampir sama kubus dengan balok itu, ya, hampir sama. Ya. Coba Bapak lihat dulu. Nah, ini ya, yang balok. Nah, ya. Rusuk ini tadi ya, kemarin ya, rusuk itu cagak-cagaknya, garis-garisnya, sisinya ini ya, temboknya, titik-titik kemarin juga sudah kita pelajari semuanya. Jadi kalian hanya tinggal menggambar apa itu diagonal kongruen. Ya, LM, nah kita lihat ini LM RO. Nah, jadi yang dibelah ini ya, ini kongruen ini kemarin ada 6. Ya. Dibedakan warnanya apa? Gambarnya ya. Nah, jadi satu-satu belah rene, terus satunya lagi belah samping 2, terus dari samping sini mojok rene. Nah, terus dari sini mojok sini. Nah, ya. Nih, kita sudah kemarin ya. Nah, terus sejajar. Nah, lihat di sini yang namanya sejajar. Ya. Ya, perhatikan rusuk yang sejajar dan sama panjang. Jadi maksudnya dia itu panjangnya sama. Ya, mana contohnya di sini. Ya, KL ini ya sama dengan NM ini. Nah, panjangnya sama ya. Terus juga sama dengan OP sama dengan RQ atau QR. Nah, ya. Jadi ini sama panjangnya ya. Terus yang ke samping juga sama ini. OR sama dengan ya PQ. Ya, sama juga dengan KN, sama juga dengan LM. Ini penulisan yang ini nggih. Kalau kalian nulisnya dari O ke R, nanti di sini juga sama dari P sampai Q. Jadi PQ, jangan QP, salah. Oke. Karena depannya dari OR maka ke sana semuanya. Nah, oke. OR berarti sini PQ, sini KN, ya, sininya LM. Nah, terus yang berdiri juga sama ini. OK. Nah, berarti sini adalah apa ini? PL, yang sini QM, sini RN. Jadi itu nggih. Jadi misalnya kalian dari atas ke bawah semuanya. Nah, kalau misalnya kalian mau dari K ke O, ya boleh KO, LP. Nah, jadi harus sama. Nah, itu sama panjang itu dikatakan sejajar. Lihat di sini. KL sama dengan NM. Nah, ini KL sama dengan NM. Nah, ini sama ya. Nah, selain dia sejajar, dia juga sama panjang ya. Terus sejajar juga dengan
RQ ini sama dengan OP. Ini namanya sejajar. Nah, ya dan lain-lainnya. Ya. Nah, kubus juga sama ya. Nah, ini sisi sejajarnya ini ya. Nah, jadi kiri sama kanan, atas sama bawah, depan sama belakang. Ini dinamakan sisi sejajar. Nah, sama dengan yang balok tadi. Nah, sekarang kita baca tentang 5 segi 4. Nah, kalian lihat di buku 5 segi 4. Contoh bangunannya adalah ya piramid. Nah, nanti tugas mandirinya kalian kerjakan itu, nggih. Titik-titiknya tinggal kalian gabungkan saja, itu bangunnya bangun apa nanti itu ya. Ya, A, B, C. Ya. Terus tugas kelompok juga sama, kalian kerjakan ya. Nama sisinya apa saja itu kemarin ya. Halaman 5 itu. Nah, terus bangun ruang. Nama sisinya apa? Yang atas itu kubus, yang bawah balok ya. Nah, terus perbedaan kubus dan balok. Nah, silakan kalian cari ya perbedaannya. Nah, kok ningkene langsung belajar langsung memainkan rumus ya. Nah, sebentar kok langsung main rumus-rumus saja dia. Coba Bapak lihat ada tidak langsung bermain rumus di sini ya. Nah, di sini dia baru pengenalan dulu. Coba kita lihat dulu rumusnya yang mana ini. Oh, ini mengukur volume satuan kubus. Ya. Nah, jadi nama satuan itu satu kotak ya. Satu kotak, di samping ini satu satuan karena cuma satu kubus, yang sampingnya 2 satuan, sampingnya 3 satuan. Nah, sama seperti di buku kalian itu ya. Nah, jadi satu kotak disebut satu kubus satuan. Nah, jadi nanti kita tinggal menghitung saja. Nah, lihat di sini ya. Nah, di sini ada berapa ini balok ini yang samping ini, dihitung ini. Ada berapa? Ada berapa ini? Lihat ini ada berapa kotak ini? Ada? Ini loh yang Bapak tunjuki kilo. Ada berapa ini? Ada 4. Jadi ke samping itu ada 4 panjangnya, oke. Sekarang ke atas ada berapa? 2 ya, jadi tingginya 2, lebarnya ada berapa ini? Ada berapa? 2. Nah, itu, oke. Jadi kalian menentukan angkanya dari mana? Nah, dari balok-baloknya ini ada berapa ya. Kayak di buku kalian itu ada yang menggunakan angka, ada yang menggunakan balok. Nah, ini contohnya seperti ini kalau disusun ya. Nah, sekarang di sini panjangnya di sini ada berapa kotak panjangnya? 5 lebar, 3 tinggi, 2 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ya. Nah, ini yang 4 tadi ya, banyaknya 4, lebarnya cuma 1, tinggi cuma 1. Maka dikatakan 4 karena 4 kali 1 kali 1. Nah, terus yang kedua di sini, lihat di sini. Nah, ini Bapak perlebar lagi. Ya. Nah. Ya. Panjangnya ada berapa di sini?
4, lebarnya ada berapa? 2, tingginya cuma berapa? 1, maka dihitung 4 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah 8. Jadi ada 8 ini semua nih. Enggak usah hitung aja ini, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi tidak perlu kalian dihitung baloknya, oke. Nah, satu-satu tidak perlu. Nah, yang sekarang di sini. Nih. Panjangnya ada berapa? 4, lebar 3, tinggi ada berapa? 1, berarti 4 kali 3 kali 1 12. Nah, jadi nggak perlu dihitung 1 2 3. Nah, jadi ngitungnya seperti itu, nggih. Nah, ini lagi. Ya. Panjangnya ada berapa ini? Cuma 1, lebarnya berapa ini? 3, tingginya berapa? 2. Jadi 1 kali 3 kali 2 dapatnya 6. Nah, jadi ini luasnya ini 6. Nah, terus ini juga sama ini. Nih, panjangnya berapa ini? 2, lebarnya berapa? 3, tingginya 2. Jadi 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6, dikalikan 2 lagi berapa? 12. Jadi ini total balok ini ada 12, ya. Lagi di sini panjangnya ada berapa? 4, lebarnya 3, tingginya 2. Berarti 4 kali 3 berapa? 12 kali 2 24. Jadi ini total baloknya ada 24. Nah, sekarang yang di sini, ya. Panjangnya berapa di sini? 5, lebarnya 4, tingginya 2. Berarti 5 kali 4 berapa? 20 kali 2 40. Nah, jadi seperti itu kalau kalian mengerjakan ini nanti, ya. Nah, ini kalian lihat di sini. Nah, itu ya, mencari angka baloknya seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 1 dihitung berapa itu? Volumenya itu tadi caranya sama. Dihitung lagi. Panjangnya berapa? 5, lebar 3, tinggi 4. Nah, berapa totalnya berarti dihitung? Diurak-urak, lendo, diurak-urak, ora dipelanga-pelongonin, ora rampung-rampung. Kon ngitung kok cuman disawang. Berapa? 60. Sekarang nomor 2. Berapa itu? Panjangnya berapa? 5. Lebar? 6. Tinggi? 2. Berarti berapa? 60. Nomor 3. Berapa? Panjang berapa? 5. Lebar? 3. Tinggi? 5. Nomor 4.
Berapa? 120. Panjang berapa? 5. Lebar? 6. 6. Tinggi? 4. 4. Dan nomor 5. Hitung nih. Panjang berapa? 4. Lebar? 8. Tinggi? 2. 4 kali 8 berapa? 30. 36. Berapa? 4 kali 8. Genah nose 4 kali 8. 36, 32, 28 sebenarnya ki piro? Berapa? 32 kalikan 2. 64. Nomor 6. Panjang berapa? 4. Lebar? 6. Tinggi? 4 kali 6 berapa? 24 kali 6. 144. Berapa liane? 100 berapa? 4 kali 6 berapa tadi? 24. 24 kali berapa? 6. 6 kali 4 berapa? 24. Tulis 4 sisa 2. Terus berapa kali berapa lagi? Berapa? Ditambah 2. Berapa dapatnya? Jadi berapa angkanya? Nah, itu ya. Nah, jadi volume balok itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Ingat-ingat, G. Nah, itu ya. Jadi rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, ya. Nah, nanti ini buat tugas kalian sementara ya, halaman 151 ini. Ya, kalian cari nggih. Ini besok kita bahas. Ya, sama tadi 5 dan 6 tadi. Ya. Nih, ya di HP kalian ini sudah Bapak kirim ya. Sing demben kaya matematika yang dulu sama bukunya, nggih. Nah, itu. Kalian cari luasnya ya masing-masing ini ya. Bahkan ini sudah bisa dikasih soal apapun genah ison jawab yang penting hitung-hitungannya bener. Ya.
Kalau hitungannya kalian salah ya podo karo, nggih. Ya, yuk dimasukkan bukunya. Nanti untuk olahraga kalian hari Kamis, nggih.